Yesus Tuhan, kami kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Tuhan, hari ini kami anak mudamu ada semua karena anugerah Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan firman-Mu, mungkin sedikit sharing tentang kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu anak-anak mudamu apa yang kami alami hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang pegang hidup kami anak-anak mudamu Bapa. Kami mau mendengar setiap firman-Mu, setiap sharing hari ini biar Tuhan hadir Roh Kudus yang mengurapi setiap kami sehingga apa yang kami dengar itu menjadi berkat buat kami dan bisa kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Halo. Teman-teman kayaknya ada beberapa yang masih kenal, ada yang belum kenal sama sekali. Kenalin dulu, aku Lida, aku juga anak youth di tempat ini, dulu main keyboard gitu ya, barengan sama anak-anak musik di tempat ini. Nah, thank you buat teman-teman yang udah kasih kepercayaan buat aku sharing. Jadi hari ini aku bukan mau khotbah ya teman-teman, kita hanya sharing aja. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, kita open Q&A di akhir. Yang aku bisa jawab sesuai dengan apa yang aku alamin, aku akan jawab. Yang aku nggak bisa jawab yang bukan kapasitas aku, nanti aku serahkan ke yang punya kapasitas gitu ya. Nah, dalam bulan ini kita semua dengar firman yang sama ya tentang quarter life crisis. Ada yang cuman gereja hari ini di bulan September takutnya nggak relate. Enggak ya, berarti dalam bulan September minggu 1 sampai 4 semuanya rata-rata hadir. Jadi udah tahu quarter life crisis itu apa. Boleh next. Saya mau buka contekan juga ya. Saya lupa mau ngomong apa. Oke, di sini mungkin ada satu orang, atau kalau mau 2 orang juga nggak apa-apa, tapi minimal 1, teman-teman mungkin boleh cerita krisis apa yang saat ini teman-teman hadapin. Karena aku mau tahu nih sebenarnya kita satu frekuensi nggak kita nih, aku usianya masih rentang 20 sampai 30 tahun, jadi gue belum lebih dari 30 tahun. Jadi kalau misalnya krisis kita kayaknya mirip-mirip berarti kita masih sejalan, takutnya nanti aku sharing kita nggak sejalan umurnya. Mungkin ada satu orang yang mau cerita dulu, krisisnya apa? Perwakilan dari usia muda ya. Usia muda. Dewasa awal. Oh berarti teman-teman gak punya krisis? Gak mungkin, saya gak percaya. Bayi aja punya krisis. Bayi. Oke, Kevas silakan. Kalau aku sendiri kan udah masuk usia-usia ya 25, 26. Kemarin juga aku tuh baru ngumpul-ngumpul keluarga sama saudara-saudara lah. Terus sama om tante gitu kan udah mulai ditanya, "Weh, kapan nih? Kapan nih kawin?" Gitu. Kapan nih? Kan udah pasangannya udah ada, kapan nih? Tahun berapa? Gitu-gitu. Jadi terus ngelihat juga mungkin ada teman-teman yang juga udah married, ada juga yang udah punya anak gitu kan. Apa ya, mungkin agak ada pressure juga, wah ini apa ya, ngelihat orang tuh, oh udah bisa pada married ya, mikirin ngidupin istrinya gimana, ngidupin suami istri tuh gimana gitu kan. Terus, udah punya rumah loh, bla 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 segala macam. Jadi mungkin itu ya kalau dari aku tuh ngelihat orang yang udah bisa secara mapan, terus bisa secara bisa menghidupi keluarganya, udah married. Jadi agak apa ya, mungkin bukan minder juga sih, tapi kayak ya akhirnya ngebandingin juga gitu. Kok mampu ya, gue bisa gak ya, agak insecure juga sih rasanya. Berarti usianya 25 ya Fas? 25. Oke, usia 25 ini perwakilan berarti udah mewakili hidup aku ya. Kapan kawin? Kayak Fas enak nih udah ada pasangannya, jadi ditanya kapan kawin lo kayak tinggal, ya gue siapin duit dulu lah. Kalau gue ditanya kapan kawin, agak bingung. Pasangannya belum datang guys gitu. Krisisnya beda lagi, usianya beda tipis ya, aku 28 bulan ini. Teman-teman yang di bawah 25 mungkin masih kuliah atau ada yang masih SMA. Aku mau tahu krisisnya. Boleh Gita?
Kalau Wah, kayak siapa sih kasih mic ini? Oke. Mati. Oh iya mati otomatis. Oke. Pantesan kagak nyala. Kalau aku kebetulan kalau bisa dibilang anak kuliahan, karena bisa dibilang aku krisisnya krisis-krisisnya anak mau skripsi, karena kebetulan tahun ini aku semester 7. Tapi emang kebetulan sebelum kuliah aku juga ada sisi insecure-nya, kayak insecure sama diri sendiri, terutama kayak umur. Kalau bisa dibilang tuh sempet, bahkan sebelum kuliah pun, bahkan waktu SMA atau SMP sempet agak minder, terutama SD, kayak mereka tuh rata-rata tuh sekolah itu umur sesuai dengan umur, kayak lahir tahun berapa, tahun 98, 99, 2000 lah. Tapi kalau aku kayak, ini apa gara-gara karena dulu belum bisa ngomong 2 tahun setengah ya, jadi kayak gak sesuai umur. Cuman tuh kayak aku sih udah bodo amat ya. Paling kalau sekarang aku kesisi itu karena kebetulan ada suatu krisis, kayak dalam artian aku belum kayak kalau di sekolah jurusan musik tuh kayak resitalnya belum, sedangkan skripsi juga belum, tapi ada kayak bau bakal dipindahkan, jadi kayak krisis juga sih, itu aja. oke. Berarti lebih ke kuliahnya. Ya betul. Ada yang lain, satu orang lagi mungkin di masa kuliah. Kalau masalahnya Gita berarti krisisnya dia nggak seumuran nih, nggak seangkatan nih sama yang seharusnya gitu. Dan dia mengalami krisis-krisis dalam mata kuliah ya, sulit gitu ya, dulunya pernah minder. Oke, ada lagi nggak? Mungkin beda sama Gita, seangkatan sih tapi gue juga punya krisis gitu waktu kuliah, seangkatan sih tapi gue punya krisis nih pas lulus SMA. Atau mirip sama Gita? Ada? Masih ada? Oke, boleh next slide. Oke, sebenarnya krisis itu tuh positif atau krisis itu sebenarnya negatif yang harus kita hindarin ya gitu. Kalau teman-teman tadi cerita krisisnya ditanya kapan kawin, yang ini krisisnya tentang kayak kok gue nggak seirama nih sama satu angkatan gue gitu. Aku pun punya krisis dulu kayak Gita gitu ya, tapi nanti ceritanya di akhir aja karena cerita aku ini cukup panjang, nanti takutnya nggak penting kalau di awal ya. Hanya menggambarkan krisis doang, jadi kita bahas sebenarnya krisis itu positif atau negatif. Teman-teman, krisis itu tuh sebenarnya krisis itu adalah masalah kan, masalah yang kita hadepin, yang kita galauin, yang harusnya kayaknya gini deh, tapi yang terjadi kok gitu ya gitu. Sebenarnya itu bisa jadi negatif, tapi bisa juga positif karena dari si krisis atau dari masalah-masalah tadi ngebentuk karakternya kita, ngebentuk pertumbuhannya kita, ngebentuk proses hidupnya kita. Tanpa ada krisis, lempeng aja. Coba bayangin kalau teman-teman gak punya masalah, hidupnya lempeng. Atau yang udah pacaran deh, pacarannya gak pernah berantem, bosen gak? Gak ada yang punya pacar ya? Kita jomblo semua, oke ya. Enggak lah ya, aku pernah, meskipun aku jomblo hari ini ya, tapi aku pernah pacaran guys. Percayalah, gue pernah pacaran. Dan pernah pacaran yang gak pernah berantem, pernah pacaran yang berantem terus. Krisis sebenarnya, yang gak pernah berantem itu pun krisis. Krisisnya bosen. Kok ngapain pacaran kayak gini, cuman hai udah makan atau belum, pulang sekolah gue jemput. Garing. Yang kedua pacarannya krisis juga, tapi krisisnya berantem mulu. Itu juga krisis, gue pusing, gue stres, pacaran kok berantem terus. Kata orang pacaran happy, kok gue gak ngerasain happy ya, kok gue nangis gitu. Jadi krisis itu bisa positif, bisa negatif. Tapi bukan negatif yang harus kita hindarin. Karena krisis itu ujung-ujungnya positif buat diri kita masing-masing. Amin. Jangan tegang gitu ya, gue bukan khotbah nih ya. Coba kita next slide dulu. Oke, terus kalau kayak gitu udah tahu ini krisis nih Kalida gitu, positif negatif, oke deh gue tahu gitu. Terus gimana ngadepin krisis sebenarnya di usia kita? Kalau aku ambil range usia youth sebenarnya sebenarnya remaja itu 12 sampai 17 tahunan gitu atau sampai 20 tahun.
dibilang youth tuh ya 20 sampai 30 tahun lah kita ambil range-nya. Teman-teman mungkin di sini masih ada yang belasan, nggak ada ya? Nggak usah ngaku-ngaku Angel, tolong. 20 tahun ke atas berarti ya memang kita udah di range yang sama. Nah gimana sih ngadepin krisis di usia kita? Coba next slide. Kenalin diri sendiri dulu. Jadi kalau sebenarnya ini teman-teman bisa lihat di YouTube manapun gitu ya tentang apa sih quarter life crisis sebenarnya. Intinya adalah kita kenal diri kita dulu teman-teman. Kenalin apa ya, saya mah kenal lah siapa diri saya ya, gue Lida gitu kan, gue umur sekian, gue gini gitu, kenal. Tapi banyak orang yang belum kenal siapa dirinya, dia cuma tahu kalau ditanya, coba kenalin diri lo gitu. Waktu kenalin diri, iya halo nama gue A gitu. Gue sekolah di sini udah. Kalau ditanya kelebihan lo apa gitu, apa ya gitu. Yaudah deh kalau nggak tahu kelebihan, kekurangan lo ada apa deh, banyak tuh kekurangan. Iya gue tuh jerawatan, iya gue tuh fisik gue kurus, iya gue tuh fisik gue kelebihan gitu. Ngomongin kekurangan tuh cepet banget, tapi waktu ditanya kelebihan lo apa, bingung. Kenapa gue ngomong gini, karena gue kayak gitu. Gue tuh dulu orang yang bisa dibilang minder. Jangan ngomong begini ya, ditanya aja gue mending mundur gitu. Nggak berani, minder. Karena aku berpikir fisik aku tuh beda sama orang lain. Gue nggak kayak si itu tuh dia kayaknya sempurna banget gitu. Nah kenapa? Karena nggak kenal diri sendiri. Gimana sih sebenarnya untuk kenalin diri sendiri? Kalau tadi tahu gitu, kelebihan, bukan kelebihan sih, kita tahu kita maunya apa. Kadang nih kalau anak SMA, kita berawal dari SMA ya, lu mau jadi apa ntar gitu. Kalau gue dulu mungkin gue apa ya, tua sebelum waktunya gitu otaknya. Jadi waktu SMA tuh udah kekeh banget mau jadi dokter gigi gitu, spesifik banget dokter gigi. Karena aku udah tahu aku mau jadi dokter gigi dan aku bisa biologi, jadi gue belajar hantem terus tiap hari bimbel demi mencapai nilai baik untuk nanti masuk universitas negeri yang udah sangat pede gue pikir akan masuk. Tetot nggak masuk, gitu kan. Kenal diri nggak? Kenal. Aku tahu kemampuan aku tuh bisa di IPA gitu. Aku tahu aku maunya apa. Tapi tetot juga, ngalamin krisis juga tuh. Padahal udah kenal diri, apalagi yang nggak kenal dirinya. Kamu mau jadi apa? Nggak tahu lagi mau jadi apa. Lu bisanya apa? Nggak tahu lagi gue bisanya apa gitu. Kayaknya gue dilahirkan tanpa talenta deh. Enggak guys, kita tuh semua dilahirkan minimal satu. Minimal ada satu kemampuan kita yang Tuhan kasih. Teman-teman pernah dengar khotbah ini enggak? Yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, sama 10 talenta. Nah untung lo pinter ya kan, gak ada yang jawab lagi selain kita, berarti yang tahu kita doang. 1, 2, sama 5 talenta. Tuhan enggak, bukan Tuhan yang jahat, lu dilahirin jebret gak punya kelebihan. Dilahirin udah kosongan aja nih orang. Kalau kata apa ya, ilmu psikologi ya Fas, tabula rasa ya kan, kita seperti kertas yang kosong. Kertas kosong bener, tapi kertas kosongnya kita sama Tuhan tuh udah dikasih potensinya. Nih potensi kamu 1 ya, bisa main musik ntar. Nih potensi kamu 1, 2 ya, bisa tamborin sama main musik, itu juga musik ya mohon maaf. Bisa nari gitu. Atau kamu 5 ya Tuhan percayakan, semuanya punya, cuman kenal gak potensinya? Gimana sih taunya aku mampunya apa, aku maunya apa? Dieksplor teman-teman, jangan jadi orang malas. Aku dengar ya hari-hari ini kayak, ya udahlah hidup ya YOLO aja gitu, gak usah pusingin besok-besok. Gak usah pusing gitu, ada juga yang pusingin banget hari esok, gak gitu. Kita perlu punya perencanaan ke depan, tapi jangan over. Kenalin diri kita tuh kapasitas kita apa, mampunya apa, minimal 1 cari kemampuan teman-teman, 1 hal yang kayak kuatnya di situ. Oh gue suka makan gitu, nggak ada salahnya suka makan, tapi dari suka makan itu kelebihan apa yang kalian bisa explore, bukan makan doang. Mungkin jadi food vlogger, mungkin jadi food blogger, mungkin kalian jadi koki, banyak hal dari kemampuan yang suka makan itu gitu. Boleh next. Udah kenalin diri, udah kenal siapa diri, yang paling sering kita temuin gitu ya, dan paling sering kita lakukan biasanya bandingin diri sama orang lain. Kayak tadi ya Fas,
Gue bandingin hidup gue sama yang seumuran gue, dia udah nikah, dia udah punya anak, bahkan kok dia bisa ya gitu, kayaknya gue jadi minder dah gitu. Seumuran sih tapi kok gue enggak ya gitu. Padahal punya potensi yang lain loh selain menikah di umur ini. Enggak harus di usia 20 sampai 30 tahun itu goalsnya adalah menikah, betul. Teman-teman bisa lakukan hal yang lain gitu, seperti melayani Tuhan, seperti bekerja, kejar karir lu dulu. Ketika lu udah siap, kalau kata Kevas tadi, oh dia udah mapan, ya lu kejar mapan lu dulu gitu. Lu kejar dulu gimana untuk bisa financial free gitu, bisa nggak usah nyangkut lagi ke orang tua misalnya. Itu udah satu pencapaian yang bisa kamu capai sekarang, yang nantinya kalau udah Tuhan kasih pasangan hidup ya lu bisa menikah. Misalnya kalau pasangannya belum ada kayak aku gitu ya. Ada amin. Jadi stop bandingin. Sebenarnya kebanyakan kita tuh buka Instagram tiap hari mungkin bisa beberapa jam gitu ya. Nggak cewek, nggak cowok, nge-scroll aja. Teman-teman perhatiin nggak di IG tuh yang kita scroll, yang orang posting, kebanyakan itu hal-hal yang positif semua. Dia lagi jalan sama pasangannya, ya kan mesra abis, kita nggak tahu abis itu dia berantem ya kan. Dia lagi makan enak, dia lagi pergi healing entah kemana, banyak tuh setiap kita scroll, oh lagi healing. Kita scroll lagi apa, semua hal-hal yang positif, semua hal-hal yang bikin kita pengen. Alhasil kita jadi galau, kok gua gak bisa ya kayak dia. Atau paling simpelnya adalah lihat muka orang cantik di Instagram. Ya ampun mukanya tuh kok mulus banget ya, pas kita ngaca. Udah lihat Instagram terus kita ngaca, set jerawat kita di sini gitu. Yang kata kita tadi bilang bahasanya insecure langsung. Ya ampun, gue orang paling malang gitu, gue orang paling jelek di muka bumi ini karena punya jerawat gitu. Padahal dia lihat Instagramnya aja mungkin pakai filter ya kan, kita nggak tahu dilepas filter jerawatnya ada di mana. Dan dengan jerawat nggak bikin kalian jadi orang paling malang sih guys. Gitu ya kan, ini kalau gue buka juga ada jerawatnya, cuman ketutupan masker aja. Jadi apa yang kita lihat di Instagram, yang selalu kita banding-bandingkan itu sebenarnya mungkin cuma 1% atau 10% lah dari kehidupan sebenarnya. Jadi stop bandingin diri teman-teman atau diri kita, aku juga belajar, stop bandingin ke diri orang lain. Karena balik ke poin yang satu, kita kenal diri kita, kemampuan kita itu bukan di situ. Season kita tuh bukan di situ, mungkin seasonnya orang lain sudah menikah di umur itu. Season aku belum, dan kita punya seasonnya masing-masing. Jangan bandingin season hidup aku sama season hidupnya Kevas. Jangan bandingin season hidupnya Kevas sama yang lain gitu. Jangan, karena kita punya seasonnya masing-masing. Kita punya musim hidupnya masing-masing. Ada yang lagi musim hidupnya adalah menikah. Ada yang musim hidupnya lagi mengejar karir. Ada yang musim hidupnya lagi belajar sekuat tenaga gitu. Next slide. Ini kita coba pikirin lagi dan lihat lagi Alkitab ya, karena kita hidup di dunia tapi kita Kristen teman-teman. Kita anak Tuhan, bukan soal agamanya tapi kita anak Tuhan. Tuhan ajarin kita tentang buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Paling terakhir itu poin penguasaan diri. Sebenarnya kita udah kenal diri kita gitu, poin 1 udah kita lakuin. Yang kedua, gue udah gak lihat Instagram deh, gue matiin Instagram gue gitu, supaya gue gak banding-bandingin diri gue sama orang Instagram gitu, misalnya. Tapi punya penguasaan diri gak? Ketika kita punya penguasaan diri, kita bisa kontrol apapun itu dalam diri kita. Kita gak bisa kontrol orang lain teman-teman. Kita gak bisa kontrol omongan orang yang masuk ke kuping kita, gak bisa. Kita hanya bisa kontrol diri kita sendiri, penguasaan diri. Yang Tuhan bilang adalah penguasaan diri. Tuhan gak bilang penguasaan diri orang lain. Tuhan gak bilang kuasain orang lain, enggak. Tuhan bilang di bawah roh itu adalah penguasaan diri sendiri. Ketika kita bisa menguasain diri, kita bisa punya respon yang benar di krisis apapun. Entah itu krisis pasangan, entah itu krisis sekolah, entah itu krisis apapun. Kalau kita punya penguasaan diri, kita bisa kontrol respon apa yang benar untuk ngerespon si krisis itu tadi. Boleh next?
Nah, di Amsal 4 ayat 23 teman-teman boleh baca. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Next. Nah, ini tadi kita ngomong penguasaan diri gitu ya. Orang yang menguasai diri itu kayak gimana sih? Salah satunya adalah mengontrol emosi. Kalau kita pernah dengar mungkin ada emotional quotient gitu atau kecerdasan emosi. Orang-orang yang cerdas secara emosi itu kayak gimana sih gitu ya. Kenapa sih harus cerdas secara emosi? Emosi itu tuh dipengaruhi sama beberapa organ tubuh kita gitu yang pastinya ada di otak. Jadi setiap organ-organ di otak ini itu mempengaruhi emosi kita dan mempengaruhi tindakan apa yang kita lakukan ketika kita meresponnya gitu. Nah, otak tuh nerima informasi apapun dari panca inderanya kita, dari mata, dari telinga kita dengar apa itu diproses di pikiran kita, kemudian keluar respon. Pokoknya dari panca inderanya kita. Boleh next. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang kamu lihat atau apa yang kamu dengar setiap hari? Itu semua mempengaruhi kita. Ya kalau misalnya kita lihatnya hal-hal yang negatif gitu tentang diri kita ya. Tiap ngaca lihatnya, muka gue mengsong kanan nih. Alis gue yang satunya kurang nih kayaknya nih gitu. Terus kayaknya gue kurang putih nih atau gue kurang hitam nih. Yang kurang terus yang kita masukin. Untuk memulai hari aja nggak usah memulai hari Senin. Mau hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu aja berat jadinya. Karena tiap ngaca yang kita lihat hal negatifnya, hal jeleknya kita. Coba diubah. Tuhan bilang mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Ketika mata kita lihat, wah thank you Tuhan. Gue dikasih mata hari ini bisa lihat. Coba kalau misalnya punya mata terus kalian nggak bisa lihat gelap. Boro-boro lihat jerawat kan, masih puji Tuhan bisa lihat jerawat di muka, gitu. Kata Tuhan, kalau mata lu baik, terang tuh seluruh tubuh lu. Ketika kita melihat hal-hal yang baik, kita bisa bersyukur. Ketika kita melihat hal yang baik yang Tuhan lakukan, kita bisa memulai hari itu nggak berat, karena kita tahu baik banget Tuhan ada berkat ini, ada berkat itu. Walaupun sebenarnya ada krisis yang lain, tapi kita nggak tertuju sama si krisisnya gitu. Terus iman juga, gimana kita bisa berpengharapan, gimana kita bisa punya iman dari pendengaran, apa yang kita dengar setiap hari, apakah hal-hal yang negatif, apakah hal-hal yang kayak perbandingan terus kayak misalnya ya ada ibu-ibu ngomong ke anaknya, kamu tuh gak kayak anak si tante itu deh gitu, anak tante itu kayaknya udah punya pacar kok, kamu kayaknya pacar aja belum ada sih gitu, datang ke rumah kamu gak lihat kamu sama cewek gitu, kamu gak lihat kamu sama cowok, itu terus yang kita pikirin, yang kita dengar gitu. Tuhan bilang pendengaran itu, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengarannya oleh firman teman-teman. Mungkin orang tua kita ada yang ngomong gitu, tapi apakah ada filternya? Filternya itu firman Tuhan tadi. Kalau firman yang kita dengar lebih kuat daripada omongan yang ada sekarang, kita akan bisa ngadepin si krisisnya. Kita nggak akan terpuruk karena omongan orang tua kita nggak akan terpuruk karena omongan teman kita nggak akan terpuruk karena omongan dosen kita, mungkin bilang kayak, kamu kayak gini aja nggak bisa misalnya gitu. Nggak apa-apa, ya sekarang gue nggak bisa tapi gue belajar lagi gitu. Itu orang yang punya filternya itu dari firman Tuhan. Ini bukan so suci atau klasik ya teman-teman, kayak baca Alkitab tiap hari gitu. Itu tuh bener. Teman-teman coba baca Alkitab Amsal. Amsal itu ada 1-31. Jadi kalau dilihat dari kalender itu pas 31 pasal. Dulu waktu aku youth ada satu pendeta lupa tapi ya, dan itu mamaku juga bilang sih di rumah, baca Amsal deh setiap hari. Kita anak muda itu perlu hikmat. Teman-teman pernah dengar hikmat kan? Hikmat itu tuh bukan soal pinter di sekolah doang, bukan. Hikmat itu Tuhan kasih untuk kita bisa tahu mana hal yang baik, yang gak baik, yang benar, yang gak benar. Dengan kita baca Alkitab setiap hari, mulai dari mana kali tidak? Gua sih ya pribadi, mulai dari kitab Amsal. Karena belum punya komitmen waktu itu untuk baca satu hari 3 pasal tuh gue belum mampu gitu. Jadi gue mau mulai untuk mendekat sama Tuhan itu dengan membaca Amsal. Amsal 1-31 setiap hari 1 pasal. Awal-awal tuh baca gak nyambung, gak ngerti.
Tapi dengan kita baca terus si Amsal itu, aku sih ya, nanti teman-teman coba deh di rumah. Mungkin udah ada nyoba juga baca Amsal setiap hari. Hikmat itu Tuhan kasih secara luar biasa deh pokoknya. Lu bisa ngebedain harus ngambil keputusan A atau keputusan B. Once keputusan lu pikir salah, ternyata di ujung lu lihat, bener juga deh keputusan gue yang B. Itu karena apa? Hikmat yang Tuhan kasih. Jadi kita memang perlu hikmat. Jadi pendengaran akan firman Tuhan itu penting banget, walaupun mungkin udah males, agak ngap ya. Mungkin udah males dengernya dari setiap pengkhotbah gitu. Baca firman Tuhan, ayo saat teduh gitu. Saat teduh sampai berbusa orang ngomong sama kita, ayo saat teduh baca Alkitab. Enggak ada yang masuk gitu. Tapi itu benar loh, itu bukan hal klasik, itu benar. Kita tanpa firman Tuhan, yang ada di pikiran kita, yang memenuhi hidup kita untuk kita ngambil keputusan, itu cuman duniawi. Mau denger YouTube kek, mau denger motivator dari mana kek, tanpa ada firman Tuhan yang nguatin kita teman-teman, hikmat itu kosong. Berhikmat sih, lu tahu mana yang benar mana yang salah gitu, karena kita normal gitu kan. Tapi ada keputusan-keputusan dalam hidup kita, nanti mungkin aku boleh cerita pengalaman hidup aku yang itu perlu hikmat gitu. Dan Tuhan kasih hikmat itu lewat apa? Lewat pendengaran akan firman. Dan Tuhan kuatin gitu, ada konfirmasi melalui firman Tuhan yang bikin lu ngambil keputusan ini. Dan di akhirnya waktu kita lihat ambil keputusan itu, kita bersyukur ambil keputusan itu hikmat berarti yang Tuhan kasih. Filipi 4 ayat 4 sampai 8, aku belum cantumin ayatnya, mungkin boleh kita baca bareng. Boleh dicantumin enggak Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Maaf ya, ini aku bukan khotbah ya guys, cuman aku memang dapat ini semua dari firman Tuhan gitu. Jadi kita baca firman Tuhan ya, agak banyak. Boleh dicantumin share? Nah, Filipi 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau teman-teman sering dengar, jangan ngeluh dong gitu, bersyukur, itu bukan klise, itu firman Tuhan yang bilang. Lu kalau ada masalah, lu lari sama Tuhan. Senantiasa bersukacita. Gimana sih gue bersukacita orang gue lagi krisis gitu. Kalau firman Tuhan bilang bersukacita, berarti tandanya kita bisa bersukacita teman-teman. Firman Tuhan itu bukan omong kosong yang kayak motivator bilang. Dia nggak ngelakuin gitu, dia cuma bisa bilang aja motivasi orang, padahal hidupnya juga nggak termotivasi. Tapi firman Tuhan nggak kayak gitu. Firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa, sekali lagi aku katakan bersukacitalah, berarti Tuhan bilang kita harus bersukacita tuh bisa bersukacita. Dan ketika ada masalah Tuhan bilang apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jangan larinya tuh curhat ke orang, terus tiba-tiba curhatan lo bocor, lo makin sedih. Lo doa dulu, curhat boleh, tapi lo doa dulu curhat sama Tuhan. Nyatakan semuanya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika minta sama Tuhan, jangan lupa teman-teman kita, Tuhan makasih. Makasih buat masalah yang ada. Karena balik lagi, masalah yang ada, krisis yang ada itu, percayalah itu hal yang positif buat kita. Stres, masalah, itu tuh bisa positif negatif. Tapi senegatif-negatifnya, ujung-ujungnya tuh sebenarnya bikin kita jadi lebih positif. Ada hal yang baik dari masalah itu. Kita pernah mengalami masalah itu lebih kuat. Kita nanti kalau ngadepin masalah yang sama, kita udah tahu harus ngapain. Terus di situ damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Yang terakhir, nggak kebaca, janganlah hendaknya, enggak salah. Jadi akhirnya saudara-saudara, nah ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika kita overthinking, ketika aduh gue harus gimana nih 5 tahun ke depan ya kan, udah kejauhan 5 tahun ke depan, besok mau ngapain aja masih belum tahu.
udah 5 tahun ke depan gitu. Tuhan bilang pikirkanlah semuanya itu tuh yang baik-baik, yang sedap didengar. Ketika lo overthinking, stop overthinking lo. Ketika lo udah gak tahu lagi 5 tahun mau ngapain, stop aja. Kan udah gak tahu juga mau ngapain 5 tahun lagi. Lari sama Tuhan, doa, pikirkan yang benar, pikirkan yang, dengerin apa yang sedap didengar gitu. Mungkin capek dengerin khotbah, lu buka YouTube, buka yang lucu-lucu untuk menghibur hati lu daripada lu nangis di pojokan. Next. Kita kembali ke slide kita. Ini ada bercandaan aja sih. Terus kayak tanpa sengaja pas buka Instagram keluar si vokatif ini. Tim bubur nggak diaduk, punya kecerdasan emosional yang lebih tinggi katanya, menurut studi gitu, nggak tahu juga ya. Next. Nah, terus kita sebenarnya yang dari tadi kita omongin gitu ya, sebenarnya kita harus ngapain sih kalau ada krisis, ngadepinnya tuh gimana sih? Udah kenal diri, udah gitu ya. Udah nggak bandingin misalnya, udah kok udah denger firman nih selama sebulan gue udah nggak ngebandingin diri gue kok, gue tahu gue punya kapasitas sendiri misalnya, udah gak ngebandingin, oke udah gak ngebandingin. Penguasaan diri, udah belum penguasaan diri? Oh ini masih PR, aku pun masih PR untuk penguasaan diri. Apa sih yang perlu kita lakuin di usia 20-30 tahun kita itu sabar teman-teman. Sabar, ikutin prosesnya sesuai musim hidup kita masing-masing. Yang tadi aku udah sampaikan, kita satu sama lain punya musim hidupnya yang beda-beda. Jadi jangan ukur sukacitamu, jangan ukur kesuksesanmu dengan membandingkan dirimu sama kesuksesannya orang lain. Jangan pernah, karena gak akan pernah juga jadi bahagia dengan kamu bandingin. Pasti ada kurangnya. Oh dia udah nikah gitu, oh dia cakep banget lagi pasangannya. Pas lu udah pasangan gue gak cakep itu lagi. Selalu ada yang kurang ketika lu bandingin diri lu sama orang lain. Jadi stop itu, sabar aja, ikutin aja prosesnya. Jangan kesibukan, jangan ngabisin waktu lu itu untuk ya ini tadi nih, menyalahkan keadaan, mengeluh, meratapi diri. Ya sih gue sih lahir di keluarga yang B aja, dia sih enak bisa sekolah dokter, orang mama papanya kaya, gue udah belajar setengah mati juga tetap aja gak bisa jadi dokter. Terus dengan kayak gitu, udah deh gue gak usah kuliah aja, bisa. Tapi ada juga yang punya respon, oh iya nyokap bokap gue gak punya duit. Dengan kayak gitu gue akan belajar lebih keras supaya gue bisa dapat beasiswa. Beda responnya. Kondisinya sama-sama gak punya duit orang tuanya gitu. Tapi respon yang satu, ya udah deh gue gak usah kuliah deh. Ya udah deh gue gini-gini aja. Gue gak mau kerja juga, udahlah orang udah susah, nanti juga akan susah terus sampai seumur hidup. Ada yang gitu, ada yang berespon yang lain ketika dia kenal dirinya, enggak, gue bisa belajar gitu. Gue bisa dapat beasiswa. Dia akan belajar sampai dapat beasiswa dan Tuhan pasti tolong. Next. Tete belum next. Di situ aku juga tambahin intinya adalah mendekat sama Tuhan. Kita coba Matius 6 ayat 33. Coba buka Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita mau bicara teori apapun tentang yang hari ini kita dengar, yang sebulan ini kita dengar teorinya, tanpa kita cari kerajaan Allah dulu teman-teman, ya gak bisa. Kedaulatan Tuhan, kita mau yang tadi aku bilang ya udah deh punya respon benar gitu ya, belajar sampai dapat beasiswa. Kalau Tuhan gak izinkan juga gak akan jadi dokter. Tapi dengan usaha respon kita yang benar tadi kita udah usaha, Tuhan tuh kasih yang lain. Tuhan bilang bekerja, yang gak kerja gak layak makan, Tuhan bilang kayak gitu di firman-Nya. Kita berusaha untuk jadi, misalnya ya gak kita sih, gue misalnya, gue berusaha untuk jadi dokter. Gue belajar terus gitu, orang lain main, gue belajar. Di saat SMA yang orang-orang tuh lagi pada hahaha gitu. Gue belajar sampai jam 7 malam, jam 9 malam. Usahanya ada, responnya bener. Karena gue tau orang tuh gak bisa nguliahin gue dokter sendiri, harus negeri. Tapi ujungnya gak jadi dokter, gak diterima di SNMPTN. Itu balik lagi ke kedaulatannya Tuhan. Dan gue tetap cari apa sih yang Tuhan mau kalau gue gak jadi dokter. Itu respon aku waktu itu. Next. Oke. Yeremia 29 ayat 11. Ini yang aku pegang teman-teman, setiap ada hal yang
terjadi gitu ya, masalah apapun, ini selalu inget sih. Sebab aku ini, aku itu huruf besar ya, itu Tuhan gitu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi krisis apapun yang terjadi, kayak tadi udah usaha, udah responnya bener pun, dan gak terjadi sesuai dengan yang kita mau, percayalah rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Ketika lu salah ngambil keputusan pun menurut kalian hari ini salah ngambil keputusan nih gitu. Percayalah dengan salah ambil keputusan pun Tuhan masih punya rancangan-rancangan yang indah buat kita. Amin. Jadi jangan stuck kayak aduh gue salah ngambil jurusan nih hari ini. Abis nih karir gue nih. Kayaknya gue udah dah DO aja. Enggak. Dengan lu salah ngambil misalnya nih lu mau jadi apa ya, akuntan. Enggak. Contohnya nyata aja. Ambil dokter gigi misalnya. Set. Tapi kan mahal gitu ya. Ya udah deh, daripada nggak kuliah ambil hukum. Ngaco banget kan dari dokter gigi ke hukum gitu. Terus pas ngejalaninnya merasa kayak salah. Di pertengahan kuliah tuh kayak semester 2, 3 tuh salah lagi ngambil hukum. Udah deh gue keluar aja dari kuliah. Apakah harus kayak gitu? Lu udah bayar loh mahal untuk masuk ke situ, untuk ngambil hukum meskipun pas belajarnya kayaknya salah ngambil jurusan gitu. Respon yang benar itu bukan untuk lu keluar dari hukum itu, enggak. Lu jalanin sampai lu lulus dari hukum. Percayalah Tuhan punya rancangan yang indah buat lu lulus dari S1 hukum itu. Bisa jadi dengan lu salah keputusan itu, malah itu adalah jalannya lu jadi pengacara kondang gitu. Bukan jadi dokter kondang. Atau sebaliknya. Jadi apapun yang kita ambil sampai salah keputusan pun, percayalah ayat ini bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, itu untuk ngasih rancangan bukan kecelakaan. Tenang aja teman-teman. Selagi kita mendekat sama Tuhan, kita pegangannya sama Tuhan yang benar, salah ngambil keputusan pun, rancangan Tuhan tuh gak akan berubah buat teman-teman dan saya. Pasti rancangan yang indah, damai, sejahtera, pegang itu. Kayak sering banget kan teman-teman dengar pendeta bilang, pegang janji Tuhan gitu. Apa sih janji Tuhan yang lo pegang? Coba gue mau tanya satu orang, ada gak yang mau angkat tangan? Janji Tuhan apa yang ada selalu di benak kita? Ada gak? Bingung. Mungkin udah ada cuman gak berani ngomong ya. Kalau gue bingung. Apa janji Tuhan sih gitu? Kayak pendeta ngomong janji Tuhan tuh banyak gitu. Yang gue pegang ini. Janji Tuhan adalah dia tahu rancangan-rancangan apa yang terbaik buat gue. Meskipun gue salah ngambil keputusan, gue percaya janjinya Tuhan. Rancangan bukan rancangan kecelakaan buat hidup gue. Hari depan yang penuh harapan. Next. Nah hasilnya ini, di sini aku mau kesaksian ya. Hasil dari kita ngomongin kecerdasan emosi dan penguasaan diri ini adalah kita punya karakter yang unggul dari setiap krisis yang terjadi. Kalau kita baca Ayub, ini gak usah dibuka, Ayub 23 ayat 10, pokoknya cerita tentang Ayub lah ya. Ayub tuh kurang saleh apa? Dia dibilang saleh loh di Alkitab, dia dibilang orang paling saleh gitu. Kita gak ada begini-begininya sama Ayub, Ayub aja yang begitu saleh. Krisis hidupnya gede banget teman-teman. Krisis yang dia hadapin tuh gede banget, dia kehilangan seluruh kehidupannya. Sampai dia kehilangan kesehatannya sendiri. Kalau dia disuruh ngehujat Tuhan dengan keadaannya itu bisa banget. Kayak gak adil banget sih Tuhan, gue selama ini udah baik banget loh, gak ada dosa nih yang gue lakuin. Tapi Tuhan tetap izinkan dia diuji dengan sebegitu besarnya. Tapi dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan gitu. Itu membuat karakter dia unggul, dia bisa bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Seorang yang saleh yang sampai jatuh terperosok-perosoknya, semua orang ninggalin dia, anak istrinya ninggalin dia semuanya. Tapi dia masih bisa bilang itu karena dia punya karakter yang unggul. Kita tuh kayak emas itu mau jadi emas murni itu dipanasin bener-bener panas. Emang proses pemanasan itu gak sakit. Aku mungkin di sini cerita ya, lulus SMA itu kan tadi aku bilang aku mau jadi dokter gigi. Gak punya duit guys, mamaku tuh sendiri untuk cari uang, nyekolahin 3 anak dan aku anak terakhir. Di saat aku lulus itu, abang aku tuh masih kuliah gitu ya. Kalau dari kehidupan perekonomian kami, tidak cukup untuk menyekolahkan sekaligus kuliah di swasta. Makanya mama bilang aku harus negeri. Tapi kenyataannya gue gak diterima di negeri.
udah belajar semaksimal mungkin pun gak diterima di negeri untuk jadi dokter gigi. Apa yang gue lakukan waktu itu, jadi gak kuliah. Nah, sedih gak? Sedih. Karena di situ adalah fase dimana gue lihat semua teman gue seangkatan itu kuliah. Dan aku lihat sendiri di keluarga aku tuh abang-abang aku ketika lulus SMA ya kuliah gitu. Ya mungkin ada orang yang lulus SMA nggak kuliah langsung kerja, ada. Dan itu nggak masalah buat dia. Nah itu tadi balik ke musim hidup masing-masing. Dan fase hidup masing-masing dan lingkungan hidup masing-masing. Ada orang yang di lingkungannya nggak kuliah, no problem, nggak masalah, ya kenapa harus kuliah gitu. Ada juga, tapi di kehidupan aku saat itu kuliah adalah hal yang aku mau capai. Kesuksesan menurut aku waktu itu adalah kuliah. Beda kan, ada orang yang kesuksesannya bukan kuliah. Gue di saat itu, kesuksesan yang gue mau adalah gue bisa kuliah. Dan itu gak gue dapetin. Hasil apa? Krisis. Aku jadi stres gitu, kayak kok gini ya? Gue kayak merasa jadi Ayub gitu di saat itu, kayaknya gue udah pelayanan deh dari gue SD gitu. Dari gue SD kelas 2 gue udah tamborin, kalau anak tamborin. Saya udah gini-gini dari kelas 2 SD gitu. Gue gak pernah ngelakuin hal-hal yang salah gitu dalam hidup. Pergaulan gue kayak lurus-lurus aja di gereja gitu. Gue gak pernah ngelakuin hal-hal yang nyakitin deh kayaknya ke orang. Tapi kok gue minta kuliah aja kok Tuhan gak kasih. Ada gak kayak gitu di krisis? Gue ada, gue ngalamin itu banget. Di situ gue nangis, Tuhan kok kayak gini gitu. Disuruh bersyukur, disuruh bersuka cita, mohon maaf, boro-boro gak bisa. Gue cuma nangis, Tuhan kok kayak gini, aku udah belajar loh tapi kok gak dapet untuk masuk negeri. Aku minta loh sama Tuhan sampai doa puasa waktu itu barengan temen aku, yang temen aku gak ngerti caranya puasa, gue yang malah sok jadi Ayub ngajarin dia puasa, ayo kita puasa gitu buat nanti kita SNMPTN, dulu namanya SNMPTN. Dan dia dapet, orang yang puasa bareng gue, doa bareng gue, dia dapet Tuhan gitu. Yang ngajarin dia puasa gue Tuhan, kenapa gue yang gak dapet? Secara manusia gue malu-malu. Lu ngomong Tuhan, lu aja gak dapet. Itu di pikiran gue, mungkin orang gak ngomong gitu ya. Tapi itu di pikiran negatif aku. Temen aku yang aku ajakin dia yang dapet gitu. Gue yang ngajakin gue yang gak kuliah, Tuhan itu maksudnya apa sih gitu. Sempet marah gak? Gue gak bisa bilang marah tapi gue kayak ngambek gitu loh. Kayak anak kecil yang gak dikasih permen, dia mau permen terus ngambek di pojokan. Gak mau lagi ke ini gitu. Gue sempat ngambek. Tapi Tuhan tuh baik, yang tadi aku sempat bilang. Ketika kita salah ngambil keputusan pun untuk ngambek gitu ya, Tuhan tuh tetap papa yang baik, yang nyamperin udah nak gitu. Lu gak jadi dokter emang gue maunya, jadi yang lain. Terus mama kan kayak ya udah kamu kuliahnya jadi ekonomi aja kayak abang gitu, kayak enggak gitu. Gue tahu karena di situ gue udah bener-bener ya aku bilang tadi tua sebelum waktunya, gue udah tahu gue maunya apa. Gue udah tahu gue bisanya apa, gue gak bisa akuntansi gitu, mohon maaf banget gak bisa jadi akuntansi. Terus set gitu ya, masa-masa itu terus kita pergi ke pasar, aku sama mama pergi ke pasar, ke satu ruko kosmetik, teman mama yang punya. Terus ditanya kan, pasti di situ kan ditanya kan udah kelas 3 gitu udah lulus UN, ditanya kuliah di mana gitu kan, semua di saat itu gak tahu semuanya nanya kuliah di mana gitu. Terus seorang Lida yang gagal dokter ini bilang, oh iya gak kuliah kok gitu. Gue ngomong gak kuliah aja gue mau nangis waktu itu gitu. Terus dia nanya lagi kuliah di mana gitu kan. Terus dia bilang ya udah ngisi waktunya kerja di sini aja mau nggak? Gue lagi ya kan di fase itu mau kuliah disuruh kerja mana mau gitu. Di saat itu aku nggak jawab. Iya gitu nanti pikir dulu ya gitu. Oke udah selesai beli peralatan ke toko itu pulang lah. Mama tanya mau nggak gitu ngisi waktu. Dan gue bersyukur waktu itu keputusan gue mau. Gue ambil tuh untuk jadi apa tau gak di toko itu, jadi kasir. Gue gak pernah terpikir waktu itu untuk jadi kasir. Gue bukan mengecilkan profesi kasir, gak sama sekali. Tapi di saat itu gue punya paradigma, gue punya pemikiran gak banget untuk jadi kasir. Menurutku, karena gue maunya kuliah gitu. Gue bukan mau jadi kasir dalam hidup ini Tuhan gitu, gue maunya kuliah. Tapi ini untuk ngisi waktu doang kok gitu kata mama. Ya udah akhirnya aku ambil. Aku jadi kasir 11 bulan. Itu singkat cerita gue jadi kasir. Jadi kasir, pas jadi kasirnya adalah satu orang tua teman gue datang ke tempat itu. Beli kosmetik ya. Kan harus bayarnya ke kasir dong. Kagak pakai beginian dulu teman-teman. Jadi pasti lu kelihatan siapa kasirnya gitu kan.
gue kagak pakai masker kan. Terus kayak Lida gitu, gede banget suaranya, gede banget. Terus toko kan cuma segini gitu, lorong gitu loh, cuma lorong gitu. Terus Lida, iya tante apa kabar gitu kan, namanya kasir kan harus ramah ya saya kan. Tuntutan pekerjaan saya adalah ramah gitu. Terus kata si tante itu dengan lantang ya, kasihan ya kamu gak kuliah. Coba, seorang Lida yang lagi sensitif-sensitifnya pengen kuliah gak bisa kuliah, jadi kasir ketemu tante-tante yang sangat luar biasa bilang, gede banget suaranya, kasihan ya kamu gak kuliah, teman-teman kamu kuliah gitu. Oh gitu, terus kayak gue harus jawab apa? Gue cuman bisa iya tante. Dengan iya tante tuh air mata gue udah di ujung tanduk guys. Gue malu banget kayak iya ya gue kasihan ya. Kasihan banget, jadi mengasihani diri gitu. Kasihan banget ya gue ini si Lida ini gak kuliah, iya ya teman-teman gue kuliah. Padahal anaknya juga kuliah bukan kuliah yang gimana gitu sebenarnya. Tapi kuliah, itu kan pilihan gue untuk gak kuliah karena gue maunya jurusan itu gitu kan. Tapi intinya tetap aja gue gak kuliah. Di saat itu gue malu dan aku nangis. Pulang tuh kayak sedih banget deh pokoknya gitu. Terus tetap jadi kasir sampai 11 bulan gitu dengan adanya kejadian itu. Walaupun gue sedih ya besoknya gue tetap kerja, gue tetap datang gitu. 11 bulan jadi kasir, oke. Dan jadi kasir itu tuh Tuhan tempah banget gimana caranya gue menguasai diri. Itu tadi krisis bisa jadi hal yang negatif yang kita hindarin dan kita gak jadi apa-apa, jadi terpuruk terus, mundur. Atau krisis itu bisa bikin kita jadi unggul karakternya. Ada hasilnya gak aku jadi kasir? Ada. Aku punya pengalaman 11 bulan jadi kasir yang ditempah, dimarahin orang, ngasih duit tuh dilempar. Teman-teman pernah ngerasain gak? Mungkin enggak. Tapi gue punya pengalaman itu dan gue tahu gimana kalau ngehadapin kasir sekarang. Kasirnya lemot banget misalnya gitu, atau kasirnya malah jutek gitu. Jadi gue yang kayak oh ya udahlah mungkin dia ada masalah. Jadi membuat karakter gue semakin unggul menurutku. Jadi semakin tough. Nah, aku bisa lihat itu lagi di mana? Ketika kuliah, Tuhan percayakan lah. Udah mulai setahun, 11 bulan itu kan penantian gak kuliah. Akhirnya aku ngambil Tuhan kasih berkat untuk kuliah. Ini gue masih ada waktu apa kelamaan sih? Kelamaan ya? Bosen gak? Bosen gak? Enggak ya, belum ya. Jangan bosen dulu ya, gue masih mau cerita soalnya. Terus singkat cerita, gue bisa kuliah teman-teman. Kuliah dengan pertolongan Tuhan di semester 1. Di semester 1. Ketika gue masuk semester 1, singkat cerita adalah biayanya untuk masuk Untar gitu ya. Dari mana gak tahu deh, pokoknya Tuhan sediain waktu itu. Akhirnya masuk Untar, psikologi. Masuk psikologi kalau gue cerita lagi panjang lagi karena dulunya mama gak setuju aku masuk psikologi. Masuk psikologi mau jadi apa, teman mama masuk psikologi anaknya gak kerja. Mohon maaf ya, saya juga gak tahu saya akan jadi apa kan. Saya hanya tahu saya mau jadi psikolog saat itu. Cuman Tuhan buka jalan pokoknya bisa lah. Singkat cerita gue jadi psikologi S1, bisa masuk semester 1. Kan tadi aku bilang mama tuh gak punya duit. Di situ abang aku juga masih kuliah gitu. Dan aku kuliah harus di tahun itu jadinya. Semester 1 kebayar guys. Semester 1 kebayar dan gue belajar udah kayak bukan Lida yang sebenarnya gitu. Kalau dulu belajar ya besok ujian, hari ini gue belajar. Tapi waktu kuliah bener-bener setiap harinya belajar. Karena bukunya bahasa Inggris gue balelol banget. Jadi setiap hari gue translatein buku bahasa Inggris psikologi itu. Yang segini ya Kevas, segini. Jadi hari itu mata kuliah A, gue akan ulang di rumah. Sampai gue bener-bener bisa mata kuliah A itu di hari itu. Gak pernah kayak gitu sebelumnya. Gue SMA biasa-biasa aja. Ranking 11, ranking 12, ranking 11, ranking 12. Ranking 8 pernah sekali gitu. Biasa-biasa aja. Tapi waktu kuliah, gue tahu susahnya untuk kuliah psikologi, gue tahu susahnya untuk berkuliah. Gue jadi gak biasa-biasa aja. Gue belajar tiap hari. Benar-benar gue translate tiap hari. Itu bikin karakter aku unggul. Orang main gue belajar bodo amat gitu. Yang penting gue kuliah. Karena udah tahu susahnya kuliah kan. Gue udah tahu susahnya kuliah dan gue mencapai kuliah itu gue gak mau biasa aja. Semester 1 selesai, masuk semester 2 deg-degan. Yang deg-degan bukan cuman mama ya, gue juga deg-degan nih kebayar kan nih semester 2 gue ya kan. Mama tuh cuma punya uang pokoknya setengah dari uang kuliah aku. Itu kebayar. Setengahnya lagi itu kayak kalau bahasa sananya allahu alam. Siapa nih yang mau bayarin gitu ya, gak ada. Terus aku
ya udahlah tetap kan belajar. Apa yang aku bisa itu yang aku lakuin. Gue doa, gue belajar. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu nyamperin Mama, set Ibu Ros nih, ada berkat buat Ibu Ros. Di dalam amplop itu ada giro seumur hidup mamaku gak pernah pegang giro. Di giro itu adalah setengah biaya kuliah aku di semester 2. Jadi kebayar dong semester 2-nya ya kan. Makin semangat lagi nih gue belajar, oh Tuhan terima kasih ya Tuhan adain mujizat. Lihat itu hasilnya, dari krisis yang tadi, karakter gue jadi unggul di saat itu. Dari krisis yang tadi gue gak bisa kuliah, yang gue malu, yang gue dibentuk jadi kasir, gue lihat mujizat Tuhan. Mujizat demi mujizat tuh Tuhan kerjain tuh bener-bener nyata. Gue kayak lihat laut Teberau tuh terbelah gitu tau gak depan mata. Tante itu gak kenal gue, dia juga gak tahu mama tuh punya kebutuhan untuk bayar kuliah aku setengahnya lagi. Itu gak tahu sama sekali, gak pernah curhat. Tiba-tiba ngasih itu karena mama doain rumahnya kejual. Cuman doa itu doang, tiba-tiba Ibu Ros makasih doanya, terus dikasih amplop giro isinya setengah dari uang kuliah gue di semester 2. Itu mujizat lagi. Masuklah semester 2, set tiba-tiba IPK gue 4. Gue aja yang dapet IPK itu kayak gak percaya, ini gue nih. Gue cuma berharap Tuhan gue mau kuliah, yang penting gue bisa melewati setiap semester dan tepat waktu gitu, semaksimal mungkin yang aku bisa. Tuhan kasih IPK 4, gue kayak liatnya aja gue gemeteran saat itu. Udahlah set, bahagia kan, pulang Sukabumi, lalalala. Gue ikutlah satu kebaktian, ketemu tante-tante kaya nih, pengusaha, set. Lida sekarang di mana gitu, kuliah tante di mana, di Untar, psikologi, terus dia kan nanya nilai itu sebenarnya sensitif ya teman-teman, kayak IPK-nya berapa, ada nggak yang nanya lu ketemu, IPK-nya berapa? Gua ya, sebagai gue gak akan tanya IPK lu berapa, kan itu sensitif, kayak nanya gaji lu berapa. Itu tuh sensitif banget, lu gak perlu tahu kali, hey nilai gue berapa, kalau tiba-tiba nilai gue 1, gimana, kan gue malu. Depan umum lagi ditanya, kan gue juga gak mungkin bohong tiba-tiba IPK gue tinggi kalau enggak gitu. Nah dia nanya, IPK-nya berapa nih gitu. Terus gue kan kayak happy tapi agak kayak dibilang angkuh nanti gitu ya. 4 tante gitu kayak, hah gitu, dia juga kaget, gue juga kaget gitu. Hah tinggi banget ya? Iya tante puji Tuhan. Nah, terus gue pikir ya udah selesai lah malam itu dengan kebahagiaan gue ya, kenapa dia nanya gini, tapi untungnya gue dapet nilai bagus lagi gitu. Terus gue pikir selesai gitu, cuma nanya gitu doang, kagak ada efek. Ternyata efek. Dia panggil satu anak buahnya lah gitu ya, singkat cerita anak buahnya itu ngehubungin mama bilang, tante itu mau kuliahin gue beasiswa sebesar setengah dari uang kuliah yang mama gak bisa bayar setiap semesternya. Jadi mama tuh cuma memang punya uang, misalnya ya kita ambillah 10 juta. 10 juta misalnya. Mama tuh cuma punya uang 5 juta guys. Untuk sekolahin gue karena masih ada abang gue yang uang kuliahnya 5 juta lagi gitu setengahnya untuk dia. Setiap semester kan deg-degannya itu, ada gak nih setengah lagi. Yang tadi pertama ada burung gagak datang kan, ibu-ibu ngasih setengahnya. Nah ini tante kaya ini yang gue gak tahu gimana ceritanya, dia katanya dapat mimpi dan dapat doa, inget gue, dia mau sekolahin gue beasiswa setengah yang 5 juta ini sampai gue selesai. Jadi sampai gue semester 8, itu mama tuh cuman bayar uang setengah yang dia mampu. Benar gak firman Tuhan bilang rancanganku itu bukan rancangan kecelakaan. Ketika aku gak jadi dokter dan aku gak kuliah, aku jadi kasir dan aku dipermalukan di tengah-tengah kasir itu, Tuhan tuh lihat. Dan Tuhan bentuk karakter gue jadi unggul. Kenapa gue bisa bilang karakter gue unggul? Karena gue kuat ngelewatin itu. Orang yang karakternya gak unggul, dia mundur. Gue gak mau kuliah, emang gue susah, emang orang tua gue gak mampu, bisa aja. Respon gue bisa 2, bisa 1 gue gak mau kuliah, gue gak mau kerja juga karena gue malu. Bisa, jadi anak pengangguran yang di rumah aja meratapi nasibnya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keluarga, menyalahkan keadaan, bisa. Itu respon pertama yang bisa gue ambil. Tapi respon kedua yang gue ambil. Respon kedua adalah gue terima krisis itu, gue sabar di krisis itu, gue lakukan tugas gue sebaik mungkin, gue belajar, Tuhan gak tinggal diem. Tuhan lakuin mujizatnya buat gue sampai gue lulus, itu gak pernah kekurangan. Tapi berat gak untuk sampai di situ, krisis lagi ya krisis. Tapi kuncinya adalah kita dekat sama Tuhan. Gue gak bilang gue
suci gitu, enggak. Gue juga banyak banget loh kesalahannya, dosanya. Tapi Tuhan kita tuh Bapa yang baik teman-teman. Ketika semua orang bilang lu kayaknya gak punya masa depan gitu. Mau jadi apa lu sekarang aja nilai lu jelek gitu. Mau jadi apa lu nanti, mau nikah umur berapa lu, tahun segini aja lu belum punya pacar. Mau jadi perawan tua lu, mau jadi perjaka tua lu. Dengar kayak gitu, sakit gak? Sakit. Tapi apakah dengan dengar kayak gitu lo terpuruk? Jangan. Tuhan tuh punya rancangan yang indah. Bukan rancangan kecelakaan buat hidup kita, amin. Itu yang aku alamin gitu. Coba kita lihat Yohanes 2, 1-11. Itu tentang, gak usah dibaca ya, ini panjang banget, ntar kita sampai besok. Ini tentang perkawinan di Kana, mujizat pertama Tuhan Yesus. Orang di perkawinan itu, boleh dibuka tapi gak usah dibaca bareng. Dia undang Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke pernikahan itu. Nah di sini apa yang mau aku sampaikan, teman-teman undang Tuhan hadir di kehidupan teman-teman. Di saat aku jadi kasir itu, aku dipercayakan Tuhan jadi ketua youth, tiba-tiba si Lida yang minder ini ya, Tuhan proses jadi ketua youth tiba-tiba dalam waktu 2 tahun gitu. Tuhan tuh prosesnya luar biasa. Gue undang Tuhan, ini proposal gue mau kuliah pokoknya gitu ya. Tuhan mau jadiin aku apa? Aku aja masih bingung mau jadi apa waktu itu. Dan Tuhan tuh kayak konfirmasi demi konfirmasi, Tuhan kasih ambil psikologi. Jadi psikologi. Jadi gue ngambil keputusan yang tepat menurut aku. Sampai hari ini aku melihat ke belakang, aku masih lihat itu keputusan Tuhan yang gue ambil tepat. Hikmat yang Tuhan kasih untuk gue ambil psikologi. Kenapa? Karena gue andalkan Tuhan dalam hidup. Dan aku percaya ketika teman-teman juga andalkan Tuhan, entah di kuliah kita, entah di kehidupan teman-teman yang lain, di pekerjaan, di karir, di urusan pernikahan gitu. Undang Tuhan Yesus di kehidupannya teman-teman. Percayalah, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Waktu ada krisis itu yang bikin kalian jadi karakternya unggul. Dan krisis itu yang membuat kita melihat mujizat Tuhan nyata, benar-benar nyata di depan kita. Amin. Next. Oke, 1 Petrus 5:7 ini nutup semuanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Teman-teman, kita sebulan ini ngomongin quarter life crisis. Quarter life crisis itu bicara tentang kegalauan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi firman Tuhan bilang sama kita, serahkan semuanya. Segala tuh semuanya. Hal-hal paling sepele, hal-hal paling besar yang teman-teman lagi alamin hari ini, yang galauin hari ini, serahin semuanya sama Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kamu. Amin. Oke, amin buat sharing hari ini. Teman-teman kalau ada mau tanya, boleh. Kalau udah capek juga boleh, kita sudahi saja. Ada yang mau nanya? Oke teman-teman, kita kasih plus dulu dong buat Cilida. Yeay. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum kenal Cilida ini, katanya aku manggilnya Ci padahal bukan Cici sebenarnya. Aku kakak aja tahu, panggil aku Kalida aja tahu. Cilida tuh dari dulu, iya kan Cilida itu orang Sukabumi, GBI 282. Ya. Kalau masih inget, nggak kenal Kojuan juga. Ya intinya orang Sukabumi yang kuliah di Jakarta dan akhirnya ikut youth di Petamburan gitu. Karena kita ada hubungan dengan gereja di Sukabumi juga, jadi Kojuannya juga sempat di sini. Jadi ya banyak anak Sukabumi lah yang sempat datang ke sini juga. Dan Cilida salah satunya. Apa ya, mungkin salah satu hal yang menyenangkan dari ya bercerita kayak gini karena mungkin bisa dengar pengalaman langsung dan kita sangat mengapresiasi kayak apa ya, hikmat-hikmat kecil yang Cilida juga udah sampaikan ke kita. Kalau aku boleh sedikit merangkum kayak pertama kita punya assurance lah, punya kepastian kalau Bapak kita Bapak yang baik, yang memiliki rancangan yang baik juga untuk kita. Sekalipun musim-musim kehidupan tuh kadang terlihat sangat nggak menyenangkan, ada aja musibah, hal-hal tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, dan mungkin kita emang pada saat itu ya nggak bisa lihat aja gitu. Tapi kita
dari sharing hari ini punya assurance lah, kepastian kalau kita ada di dalam tangan yang baik, Bapak yang baik yang memiliki rancangan yang baik sekalipun kita nggak bisa melihatnya, dan kita bisa berdamai lah di dalam kepastian itu. Dan aku rasa rasanya kayak kehidupan Cetida tuh menangkap itu semua gitu. Dan aku rasa itu hikmat yang kita juga bisa lakukan lah, bisa terapkan, bisa juga kita hidupi di dalam kehidupan kita. Ya aku rasa itu satu hal, dan juga tadi krisis-krisis yang tadi, dan bagaimana cara kita melewati krisis-krisis ini juga aku rasa itu hikmat yang sangat berguna, wisdom yang sangat aplikatif. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, punya pengalaman yang serupa mungkin dengan Cilida, pengen nanya, kita boleh nanya. Kalaupun enggak atau malah mau sharing juga boleh, silahkan. Ada teman-teman? Oh Gita mau Gita. Ini bebas tanyanya tentang apa, tentang pasangan juga nggak apa-apa ya, meskipun gue jomblo, tapi gue punya pengalaman itu loh guys. Sebenarnya mau nanya nih kali dah. Gini, kalau misalnya seandainya nih Kak, kalau dari termasuk yang selama 1 bulan ini termasuk yang krisis sama dia sendiri itu gimana sih Kak cara menghadapi cara menangani krisis sama diri sendiri? Karena jujur kenapa aku tanya gini, karena pernah juga kayak sempat mau misalnya ini kayak krisis sama diri sendiri, tapi tiba-tiba kayak saking krisisnya kayak gak mau pelayanan nih, gimana sih Kak cara menghadapinya gitu? Gimana krisisnya bikin kamu jadi gak mau pelayanan? Ya karena sempat mikir kayak gitu, jadi penasaran aja gimana sih Kak kalau seandainya muncul lagi krisis dalam diri sendiri kayak sekarang, mungkin sekarang masih kayak gitu, cuma gimana caranya kalau seandainya terjadi lagi, cara mengatasinya gimana sih Kak Lida? Makasih. Kamu gak mau pelayanannya krisisnya apa? Krisis gak mau pelayanannya karena apa? Karena diri sendiri aja sih, kayak sempet kayak buat apa sih pelayanan, ujung-ujungnya ini sekalian bagi pengalaman juga ya. Boleh. Seperti tepatnya sekitar ya pasti tahun ini sekitar bulan Juli, kalau nggak salah bulan Juli aku boleh sharing, sempet dibilang tuh aku waktu itu pas yang awal-awal magang tuh aku kayak mas-masan, bahkan tuh kalau pelayanan tuh kayak udah nggak sesuka cita dulu, udah nggak all out dulu. Jadi kayak buat apa sih ku pelayanan, tapi ujung-ujungnya apa? Bikin orang sakit hati, bikin orang kayak lu pelayanan buat apa nih, kayak lu nggak ada bedanya sama yang cuma jemaat biasa, atau nggak sih lu kayak gitu. Tuh makanya aku sempat krisis, makanya itulah sebagai mau nanya kalau misalnya krisis kayak gitu lagi, cara mengatasinya gimana Kak? Makasih. Oke. Ini sih bukan aku ngasih tahu kamu cara ngatasi gimana ya, ini lebih ke sharing aja ya. Pernah nggak jenuh pelayanan yang para pelayan? Kayak tiap minggu Kia disuruh main keyboard, atau tiap minggu Kia nanti keyboard nanti gitar, Kia mulu di depan gitu kan. Ada jenuhnya nggak gitu untuk pelayanan? Pasti ada yang kayak kita bilang kayak males dah gue liat pelayanan lagi gini lagi. Terus si Kia gini lagi orangnya tiap minggu pelayanan tapi nggak jadi berkat gitu. Misalnya, ini mungkin bukan kayak yang ini ya, kayak yang di tempat lain gitu. Ada, itu kalau dibilang manusiawinya manusiawi. Tapi apakah itu rohani gitu? Itu enggak rohani. Emang Tuhan Yesus gitu yang Tuhan yang kita sembah, ada jenuhnya sama kita? Ada jenuhnya enggak Tuhan kayak, si Gita lagi nih tiap hari bikin dosa, jenuh gue berkatin dia udah deh, tekot aja. Enggak gitu. Tuhan tuh enggak pernah jenuh sama hidup kita. Terus kita jenuh gitu lihat teman kita yang bermasalah, teman kita yang enggak jadi berkat, kita yang mundur. Yang rugi siapa sih teman-teman? Kita lihat misalnya aku contohnya Gita ya, karena Gita yang nanya ya. Misalnya kita lihat aku nih, si Kalida nih gitu ya, pelayanan tiap minggu di gereja main musik gitu. Sorry gue lurusin kaki karena semutan. Udah enggak sih, cuma nanti kalau gue lipet terus kesemutan.
Si Kalida nih main keyboard gitu, pelayanan ini itu. Tapi kalau ketemu nggak pernah nyapa misalnya. Gua chat nggak pernah dibales misalnya. Terus sakit hati nih Gita ceritanya sama si Kalida ini gitu kan. Dengan Gita sakit hati sama Kalida, si Kalida masih tetap pelayanan. Masih tetap main keyboard. Gitanya yang mundur nggak main tamborin. Yang rugi siapa? Gita yang rugi. Kenapa? Karena Tuhan bilang pakai talenta kamu main tamborin. Tapi Gita karena kecewa, Gita mundur. Nggak pakai talenta, Gita kubur talentanya. Nggak mau pelayanan lagi seumur hidup tamborin gitu. Jangan. Ketika kita lihat orang yang bermasalah, itu urusan orang itu sama Tuhan. PR-nya kita adalah kuasai dirimu. Penguasaan diri balik lagi. Gimana kamu ngontrol emosi kamu, gimana kamu ngontrol pikiran kamu ya dengan mendekat sama Tuhan balik lagi. Dan ingat teman-teman kita nggak akan pernah bisa ngontrol orang lain. Ngontrol mama kita, ngontrol pasangan kita tuh nggak akan pernah bisa dan jangan pernah coba. Nggak akan bisa, cuman capek. Yang bisa kita kontrol adalah present sekarang, diri kita sendiri. Yang besok nggak bisa kita kontrol. Yang kemarin udah lalu, nggak bisa kita kontrol juga, udah lewat. Yang bisa kita kontrol itu cuman saat ini, detik ini, sekarang, hari ini, dan diri kita sendiri yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol di luar dari diri kita, gitu. Menjawab. Oke. Semangat kita. Ada lagi nggak teman-teman ngalamin krisis kalau kita mungkin di pelayanan gitu ya. Dan mungkin ini juga relate ke pekerjaan gitu, nemuin atasan yang jahat gitu ya, atasan yang nggak merhatiin elu, atasan yang nggak tahu jenjang karir lo kemana gitu, yang semena-mena gitu. Bisa relate gitu. Baik lagi kita nggak bisa ngontrol atasan kita teman-teman. Kita nggak bisa ngontrol perusahaan kita, karena kita bukan yang punya perusahaan. Kita sebagai kuli, ya. Kita sebagai budak korporat gitu kalau kita di korporat. Atau kita sebagai guru atau kita di sekolah gitu misalnya. Kita nggak bisa ngontrol keadaan sekitar. Yang bisa kita kontrol cuman diri kita sendiri. Apa respon kita terhadap keadaan krisisnya gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi teman-teman? Atau mungkin kalau nggak ada, boleh nggak Kalida sebagai penutup gitu? Ya ada beberapa dari kita toh yang masih kuliah. Ada yang baru masuk kuliah, ada yang baru nyari kerja, ataupun lagi kerja juga gitu. Mungkin lagi menanti-nanti udah dipromosi lah, atau baru memulai start bisnis, apapun lah. Ada kita di masa-masanya kan mencoba hal yang baru nih, baru-baru semua. Ada nggak Kalida, apa ya mungkin ya kasih sedikit petuah atau sebuah wisdom untuk kita tuh yang baru-baru ini, baru kuliah, baru kerja, lagi melewati proses kerja. Ada nggak untuk bisa ya melewati masa-masa ini aja gitu? Oke, ada nggak ya yang bisa lakuin? Based on pengalaman aja ya teman-teman, karena gue bukan pakarnya. Jadi aku melihat ini semua based on pengalaman yang aku benar-benar alamin. Yang bisa kita lakuin adalah entah itu kuliah, entah itu kita lagi baru kerja atau udah kerja lama nggak dipromot-promot, atau kita sebagai pengusaha yang usaha kita belum maju-maju banget, kita baru memulai usahanya gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah do your best, andalkan Tuhan, itu doang. Ketika kita lakukan yang terbaik, atasan kita nggak lihat, yang lihat itu cuma Tuhan kan. Itu klise nggak sih? Iyalah Tuhan yang lihat, atasan gue nggak lihat, tapi kan yang kasih gaji gue bukan Tuhan dari langit kan, atasan gue gitu. Percayalah di saat ini mungkin atasan lu nggak menghargai lu. Tuhan bisa kasih atasan yang lain di tempat yang lain. Dan aku mengalaminya juga gitu. Ketika gue, oh iya ada satu firman ngomong gini, ketika kamu sama perkara kecilnya tuh lu setia, Tuhan tuh akan percayakan perkara-perkara yang besar. Pertanyaannya, kok gue gak mengalami perkara yang besar sih? Kok gue gak dipromot? Kok gue gak cemerlang? Hey, sebelum kita masuk ke perkara yang besar itu, Tuhan tuh persiapkan kita dulu di perkara-perkara yang kecil. Di perkara kecilnya kamu udah setia atau belum? Di perkara kecilnya kamu udah tough belum? Di perkara kecil sekarang inilah Tuhan lagi godok nih karakter kita. Yang paling penting sebenarnya Tuhan tuh gampang banget tinggal begini ngasih berkat buat kita teman-teman. Tinggal kayak gerakin ibu-ibu yang gak kenal tadi, ketemu mama aku ngasih giro, cuma sekali truk doang. Tuhan bisa cukupin biaya kuliah aku sampai akhir.
Tapi yang paling penting bukan soal mujizat yang Tuhan kasih begini doang, bukan. Tapi karakternya itu. Tanpa aku pernah digodok setahun jadi kasir, mungkin aku gak jadi leader yang hari ini yang bisa bagiin ini ke teman-teman gitu. Mungkin aku bukan leader yang bisa lulus dengan predikat itu waktu kuliah. Karena gue dulu cara belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Dengan gue merasakan susahnya kuliah, gue gak kayak gitu lagi, gue berubah. Krisis itu bikin aku berubah, krisis itu bikin aku jadi karakter yang baru, yang lebih baik. Jadi apa yang teman-teman bisa lakukan kita sekarang gitu ya, lakukan yang terbaik. Tapi itu gak cukup, melakukan yang terbaik tanpa ada Tuhan di dalamnya, tanpa Tuhan menyertai, semuanya tuh omong kosong dan akan gitu-gitu aja. Karena Tuhan yang pegang kendali gitu. Andalkan Tuhan dalam segala keadaan, segala hal, segala masalah, entah itu senang atau susah. Andalkan dan undang Tuhan kayak tadi perkawinan Kana. Teman-teman boleh baca cerita perkawinan Kana itu ya nanti. Gitu sih.